Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang instrumen penelitian pendidikan. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif, dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian. Instrumen dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, instrumen tes yang terdiri dari tes psikologis dan tes non-psikologis. Yang kedua, instrumen non-tes yang terdiri dari angket atau kuesioner, interview atau wawancara, observasi atau pengamatan, skala bertingkat, dan dokumentasi. Instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Satu-satunya instrumen yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Oleh karena dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logikanya. Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya, bermakna atau tidak bagi penelitian. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan, artinya tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Yang keempat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, dan untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya menyelami berdasarkan pengetahuan kita. Yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentes hipotesis yang timbul seketika. Yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, atau perlakuan. Peneliti sebagai instrumen disebut partisipan observer. Kelebihan peneliti sebagai instrumen. 1. Peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. 2. Peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. 3. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisanya, melakukan refleksi secara terus-menerus, dan secara gradual atau membangun pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah 1. Tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. 2. Pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. 3. Peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Peneliti harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin, apapun instrumen itu. Pada umumnya, instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif terbagi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes sebagai instrumen penelitian adalah suatu alat yang berisi serangkaian soal-soal yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur suatu aspek tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.
Non-tes sebagai instrumen yaitu seperti skala sikap atau daftar pertanyaan untuk digunakan bagi peneliti yang menggunakan teknik pengumpulan data jenis angket, pedoman wawancara untuk peneliti yang menggunakan teknik interview atau wawancara, pedoman observasi untuk peneliti yang menggunakan teknik observasi, dan lainnya. Langkah-langkah menyusun instrumen. Iskandar mengemukakan 6 langkah dalam penyusunan instrumen penelitian yaitu 1. Mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti. 2. Menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. 3. Mencari indikator dari setiap dimensi. 4. Mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. 5. Merumuskan item-item pertanyaan atau pertanyaan instrumen. 6. Petunjuk pengisian instrumen. Validitas dan reliabilitas instrumen. Semua instrumen baik yang tes maupun non-tes harus memiliki 2 syarat, yaitu valid dan reliable. Valid berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Uji validitas instrumen. Ada 3 jenis pengujian validitas instrumen. 1. Pengujian validitas konstruk. Instrumen yang mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai yang didefinisikan. Misalnya, akan mengukur efektivitas kerja, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu efektivitas kerja. Setelah itu disiapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja sesuai dengan definisi. 2. Pengujian validitas isi. Instrumen yang harus memiliki validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk menyusun instrumen prestasi belajar yang mempunyai validitas isi, maka instrumen harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program, maka instrumen disusun berdasarkan program yang telah direncanakan. 3. Pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal, instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai. Maka, kriteria kinerja pada instrumen tersebut dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan tentang kinerja yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen menurut Sugiono dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengujian dilakukan dengan tes retest, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Secara internal, pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentu. Uji reliabilitas instrumen penelitian. 1. Tes retest. Instrumen penelitian dicobakan beberapa kali pada responden yang sama dengan instrumen yang sama dengan waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Yang kedua, ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Misalnya, berapa tahun pengalaman Anda bekerja di lembaga ini? Pertanyaan tersebut ekuivalen dengan tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya 2 dan berbeda pada responden yang sama. Reliabilitas diukur dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan instrumen yang dijadikan ekuivalennya. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang ketiga, gabungan. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Cara ini merupakan gabungan dari tes retest dan ekuivalen. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Jika dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen itu reliable. Yang keempat, internal
konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Sperman-Brown.